Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cinta Quran, insyaallah dirahmati Allah. Kita berjumpa lagi dan alhamdulillah pada hari ini kita coba untuk sedikit berbagi tentang perubahan. Jadi kalau kita lihat temanya adalah penggerak perubahan. Dan ini adalah sesuatu yang menarik karena memang kalau kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang hewan, kita berbicara tentang alam semesta, senantiasa kita pasti akan mendapati bahwa semuanya itu perlu pergerakan, semuanya itu perlu perubahan, semuanya itu perlu untuk tidak tetap. Karena itulah kata hijrah itu artinya adalah pindah, artinya itu adalah nggak tetap, artinya adalah sesuatu yang memang dia senantiasa mengalami sebuah perubahan. Jadi ada sebuah perubahan di situ, maka perubahan ini adalah sebuah hal yang sangat pasti, sangat harus di dalam kehidupan manusia. Satu waktu Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah semacam kayak syair tentang perubahan itu. Dia berkata, coba lihat apapun yang nggak berubah. Lihat air, kalau dia nggak berubah, dia pasti nanti akan berlumut. Kalau dia misalnya berjalan terus, dia nanti akan menjadi sebuah air yang baik. Kalau kita perhatikan panah misalnya, panah itu juga sama. Panah itu pasti harus dilepaskan daripada busurnya. Kalau panah itu tetap pada busurnya, ya dia nggak akan pernah mengenai apapun. Maka beliau juga memberikan sebuah contoh, kalau harimau atau singa, kalaupun singa itu tetap ada di sarangnya, itu dia tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tapi kalau seandainya dia mau keluar daripada sarangnya, lalu kemudian mau untuk cari mangsa, baru dia akan mendapatkan makan. Maka segala sesuatu perlu pergerakan. Bahkan langit itu barang-barangnya bergerak. Matahari bergerak, bulan bergerak, mereka berubah, pindah posisi daripada tempatnya. Kesemuanya itu adalah bagian daripada fitrah. Fitrahnya semua pasti bergerak. Manusia juga sama. Kadang-kadang kalau zaman sekarang terkenal generasi generasi rebahan, generasi yang nggak mau banyak bergerak, maunya tetap di rumah, maunya tidur-tiduran, dan akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu kalau seandainya dia tidak bergerak, itu juga pasti akan punya penyakit. Kelenjarnya itu bukan putus ya, terhambat, lalu kemudian dia punya badan sakit dan segala macam. Teman-teman mungkin pernah juga pas lagi sakit, tidur-tiduran itu awal-awalnya enak, tapi kalau tidur sudah terlalu lama, itu justru tulang-tulangnya sakit. Perubahan ini adalah sesuatu hal yang bersifat fitrah. Segala sesuatu itu perlu pergerakan. Air perlu bergerak, kalau sinar matahari dan bulan juga bergerak. Kalau nggak bergerak gimana? Kiamat. Artinya sudah nggak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bahkan tanda-tanda kehidupan itu sendiri adalah pergerakan atau perubahan. Dan menariknya adalah di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan kepada kita tentang perubahan itu sendiri adalah tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah penggerak perubahan yang paling utama. Kalau seandainya manusia-manusia itu mereka mengalami satu stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran, maka Al-Quran datang untuk mengubah manusia. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah sampaikan adalah Allah yang memerintahkan kepada kemudian hambanya menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Allah. Allah mengambil Nabi dan Rasulullah Muhammad yang terakhir itu untuk membacakan ayat-ayatnya. Selain membacakan ayat-ayatnya, Allah minta untuk mensucikan diri mereka. Dan setelah mensucikan diri mereka, Allah sampaikan mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah. Yang menarik adalah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebelumnya, sebelum diturunkan Al-Quran itu, mereka semua adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Al-Quran adalah penggerak perubahan yang paling utama. Orang yang dari sesat lalu kemudian mendapatkan petunjuk, itu semua karena Al-Quran. Orang dari tidak bisa menjadi bisa karena Al-Quran.
Kalau kita bahas tentang teori perubahan zaman sekarang, dari segi teori psikologi itu mengatakan perubahan itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah perubahan secara kognitif, yang kedua adalah perubahan secara afektif, yang ketiga adalah perubahan secara motorik, dan yang keempat perubahan secara behavioral atau perubahan secara tingkah laku. Dan kalau kita lihat kognitif itu apa sih? Kognitif itu gampangnya gini, dari nggak tahu jadi tahu. Kalau afektif itu apa sih? Dari nggak pengen jadi pengen. Kalau perubahan motorik itu apa sih? Perubahan motorik itu dari nggak bisa menjadi bisa. Lalu kalau perubahan behavioral itu apa? Perubahan behavioral itu dari nggak nyaman menjadi nyaman. Itu adalah perubahan-perubahan yang memang Al-Quran inspirasi semuanya, dari mulai kognitif, dari nggak tahu menjadi tahu, lalu menuju kepada afektif, dari nggak pengen menjadi pengen, lalu menuju kepada motorik, dari nggak bisa menjadi bisa, lalu sampai ke behavioral, dari nggak nyaman menjadi nyaman. Dan ini perubahan ini dihantarkan menjadi daripada ayat yang tadi, yaitu adalah pertama, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah supaya mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah mensucikan mereka agar mereka dari nggak pengen menjadi pengen. Yang ketiga adalah mengajarkan pada mereka kitab atau halal dan haram, dari nggak bisa menjadi bisa. Yang keempat hikmah. Nah, ini yang membuat mereka dari nggak nyaman menjadi nyaman. Dan perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban manusia sendiri, kita nggak melihat satupun peradaban yang bisa berubah lebih cepat, lebih besar, lebih masif, lebih luas, dan lebih permanen daripada perubahan yang dihasilkan oleh Al-Quran. Maka wajar saja ketika Allah sampaikan wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin, dan mereka ini sebelumnya adalah kaum yang sangat sesat, kaum yang sesatnya terang banget, kaum yang sesatnya nyata banget, dan mereka aja bisa diubah dengan Al-Quran. Sejarah mencontohkan kepada kita bagaimana Umar bin Khattab yang awalnya itu nggak suka dengan Nabi, yang awalnya itu membenci dakwahnya Nabi, tapi karena kemudian terinstal oleh Al-Quran, maka dia menjadi seorang pribadi yang jauh berbeda, jauh berubah, menjadi pribadi yang sangat memahami bagaimana kehidupan, lalu akhirnya mengetahui yang mana yang harus diperjuangkan, bahkan rela untuk mati di dalam agama barunya, yaitu adalah agama Islam. Perubahan-perubahan kayak ginilah yang diamanahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya, kalau ada orang yang muslim, ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia tidak ada yang berganti di dalam hidup dia, maka pasti ada masalah. Maka pasti ada problem dalam dia untuk memahami Islam. Maka pasti ada problem bagi dia untuk mengaplikasikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sama dengan perubahan. Berarti kalau ada orang membaca Al-Quran, ada orang bersyahadat, ada orang mengaku sebagai orang muslim, tapi kehidupannya tidak ada yang berubah, maka kita perlu pertanyakan yang dia pelajarin sudah tepat atau belum. Al-Quran yang dia baca itu sudah berefek atau belum. Karena harusnya pasti terjadi sebuah perubahan. Kalau enggak terjadi sebuah perubahan, maka itu waktunya untuk introspeksi. Karena sekali lagi, orang yang belajar Al-Quran pasti akan ada sebuah perubahan. Karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah perubahan. Lihat para sahabat. Satu waktu ketika sahabat lagi hijrah ke Habasyah, maka sahabat-sahabat di sana pergi karena mereka ditekan agamanya di kota Makkah. Kemudian mereka hijrah beberapa di antara mereka ke Habasyah. Ketika mereka di Habasyah, maka orang-orang Quraisy mengutus utusan-utusan mereka untuk mengembalikan orang muslim untuk disiksa. Jadi kalau zaman dulu, kalau ada orang muslim di tengah-tengah di Mekah, orang-orang Mekah nggak suka, mereka bilang, lu kalau mau bikin yang baru, lu pergi aja dari sini, nggak usah di sini. Kalau lu mau bikin yang aneh-aneh, jangan di sini lu ngacau nanti, udah lu pergi aja. Nah, mereka pergi kemudian ke Habasyah. Setelah mereka pergi ke Habasyah, apa yang terjadi? Mereka disuruh balik lagi. Nah, itu sudah merupakan modus yang ada dari zaman Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Lah, ketika kemudian kita berbicara tentang hijrahnya mereka ke Habasyah, yang dikirim salah satunya adalah Amr bin As.
Amr bin As kemudian datang pada pembesar-pembesar orang-orang Habasyah, kemudian memberikan mereka hadiah demi hadiah untuk memastikan pembesar-pembesar Habasyah ini untuk mendukung idenya di depan Raja Habasyah. Esok harinya dia datang kepada Raja Habasyah, dia sampaikan bahwa ini ada orang-orang bodoh di antara kami yang datang ke negeri engkau, wahai Paduka Raja. Coba lihat, ini adalah sebuah teknik untuk menghasut raja, ya. Jadi raja aja hampir kena. Tekniknya luar biasa. Datang orang-orang bodoh di antara kami, anak-anak muda, karena zaman dulu itu dianggap bahwa orang lebih tua itu lebih paham, lebih bijaksana. Maka dia pakai kata-kata, datang orang-orang bodoh, pemuda-pemuda bodoh di antara kami kepada engkau Paduka Raja, dan mereka ini sudah keluar daripada agama nenek moyang mereka, dan mereka juga tidak mau masuk agama kamu. Nah, itu adalah hasutan dia yang kedua. Mereka bukan agama kami, mereka bukan agama kamu, malah bikin agama yang baru yang kita nggak pernah kenal. Kamu juga pasti nggak pernah kenal. Mereka bikin-bikin yang baru, menyelisihi kebiasaan. Itu yang kedua hasutannya. Lalu kemudian dikatakan lagi, setelah mereka menyelisih kebiasaan ini, mereka juga suka berbuat ketegangan, membuat provokasi pada masyarakat, membuat masyarakat itu terpecah belah, membuat masyarakat itu akhirnya merasa tegang, merasa resah dengan keadaan mereka. Maka Amr bin As berkata, kami diutus oleh orang tua mereka yang lebih tahu daripada mereka, yang lebih bijaksana daripada mereka, lebih tahu keadaan mereka untuk mengembalikan mereka kepada kami. Maka wahai Paduka Raja, kembalikan mereka kepada kami. Itu hasutannya. Kemudian rajanya alhamdulillah bijak. Kemudian dia bilang, oke, saya sudah dengar dari kamu. Sekarang saya mau dengar daripada orang-orang yang muslim, bagaimana tanggapan mereka. Maka ditanyalah pada orang-orang muslim, siapa yang mau menjawab tuduhan daripada Amr bin As? Cover both sides, gitu kan ya. Itu kalau zaman dulu jurnalistiknya sangat terjaga gitu ya. Zaman sekarang enggak. Nah, jadi ketika mau di cover both sides, ditanyalah orang-orang muslim. Orang muslim kemudian tegang juga. Siapa yang mau jawab di antara kita ya? Lah nanti kalau salah jawab gimana? Nanti bahaya kalau salah jawab. Gak apa-apa. Lalu kemudian mereka menunjuk salah seorang pembicara yang paling unggul di antara mereka, yang paling fasih lidahnya, namanya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ini adalah saudaranya Ali bin Abu Thalib. Kemudian ditanyalah kepada Ja'far, bagaimana pendapat Anda? Ja'far bilang begini, perhatiin baik-baik, ini esensi daripada Islam. Ja'far berkata pada raja, Paduka Raja, perkenalkan kami adalah kaum muslim yang kami dulu lari ke sini karena ingin untuk melindungi diri kami dan agama kami daripada kekejaman dan kesadisan orang-orang kami. Dulu kami itu bukan siapa-siapa. Dulu kami itu adalah orang-orang yang sering makan mayat. Kami nggak hormat pada orang tua. Kami menyembah berhala. Kami juga sering menyakiti yang tua, tidak menyayangi yang muda. Kami berbuat kejahatan-kejahatan, kekejian-kekejian, dan semua orang mengetahui itu. Sampai kemudian di antara kami datanglah seorang nabi yang kami kenal nasabnya, kami ketahui perilakunya. Dia tidak pernah mengajarkan kami kecuali berkata yang jujur. Dia tidak pernah memberitahu kami kecuali berbuat yang terbaik. Jangan menyembah berhala, sembahlah Tuhan hanya yang satu. Hormati orang tua Anda, sayangi teman Anda, sayangi yang masih muda, dan juga hormati yang lebih tua. Semua ini dilakukan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Semua perbuatan-perbuatan baik itu hingga akhirnya kaum kami mendapati kami dalam keadaan kami yang lebih baik itu. Lalu kemudian mereka mau mengembalikan kami kepada agama kami yang lama. Dan kami tidak mencari seseorang kecuali orang itu terkenal, dia tidak zalim, dia adil seluruh negeri ini. Maka kami memilih engkau Paduka Raja sebagai tempat kami untuk berhijrah. Maka kemudian ini jawaban daripada Ja'far bin Abu Thalib. Nah, apa yang bisa kita lihat? Seorang muslim itu ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang muslim itu ketika dia sudah terengage dengan Al-Quran, maka pertanyaannya bukan lagi apa yang berubah dari dia. Pertanyaannya bukan apa yang berubah dari dia, tapi pertanyaannya yang lebih pas adalah apa yang tidak berubah dari dia.
Jadi apa sih yang nggak berubah dari dia? Semuanya beda. Cara dia ngomong beda, cara dia untuk menampilkan diri beda, makanannya beda, pakaiannya beda, cara dia untuk menyelesaikan permasalahan berbeda. Semua berbeda karena Islam membawa sesuatu yang baru. Kalaupun ada orang-orang seperti Abu Bakar yang dari awal memang sudah soleh, yang dari awal memang sudah keren, itu ketika dia masuk ke dalam Islam, maka esensi perbuatan baiknya menjadi berbeda. Apa esensi perbuatan baiknya yang menjadi berbeda? Semuanya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terhubung